Mental health atau kesehatan jiwa adalah topik yang sedang hangat dibicarakan. Sebenarnya, mental health ini adalah topik yang selalu ada dan nyata di masyarakat. Tapi, kalau aku pribadi lihat-lihat sih, sepertinya isu ini mulai naik lagi deh di tengah pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Siapa di sini yang merasakannya? Karena isolasi sosial yang harus dijalani, kita seperti dipaksa untuk merasakan kesendirian yang membuat kita kesepian, bahkan cemas hingga depresi. Lalu, ketidakpastian ekonomi di saat itu yang membuat tingkat stres kita bertambah, dan belum lagi karena banyak orang yang kehilangan orang yang dicintainya, yang menimbulkan luka yang mendalam, juga trauma. Kasus positif COVID-19 di Jumlah Indonesia total terus kasus bertambah. positif Bahwa COVID-19 di Indonesia yang Indonesia positif mencapai varian corona memiliki melalui situs web. Apa sih itu mental health atau kesehatan mental dan jiwa? Sebenarnya, kesehatan mental itu meliputi 3 aspek sederhana, yaitu perasaan, pikiran, dan juga perilaku seseorang. Perasaan yang biasa seperti senang, sedih, atau takut itu hal yang normal. Tapi, kalau perasaan-perasaan ini dirasakan dengan volume yang terlalu banyak, bahkan hingga mengganggu kehidupan sehari-hari, nah bisa saja menjadi tanda pertama masalah kesehatan mental. Cara kita berpikir tentang diri sendiri dan juga dunia luar bisa menjadi bahan yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Seperti pikiran yang pesimistik dan juga negatif yang berulang-ulang dan terus-menerus. Yang semangat dong. Maneh wes sendiri. Aing mah capek. Kalau pikiran dan perasaan kita sudah jadi tidak balance, sudah pasti perilaku kita dan cara kita berinteraksi dengan orang lain bisa berubah, yang pastinya akan mencerminkan bagaimana kesehatan mental kita. Faktor-faktor seperti stres berkepanjangan, pengalaman atau trauma masa lalu, dan juga lingkungan sosial yang tidak mendukung bisa menjadi pemicu menurunnya kesehatan mental. Bisa juga karena adanya kondisi medis dalam diri kita, seperti penyakit kronis yang membuat seseorang merasa putus asa dan tidak bersemangat untuk menjalani hidup. Kesehatan mental itu sangat penting loh sobat kata dokter. Kualitas dan tingkat nikmatnya hidup bisa dipengaruhi oleh bagaimana kita merasakan dan melihat dunia ini. Produktivitas kita juga bisa meningkat jika pikiran dan perasaan kita sehat. Tentu saja, tantangan sehari-hari juga bisa dilewati jika kita memiliki kesehatan mental yang optimal. Kalau kita merasa ada sesuatu yang salah di dalam diri kita, pastinya kita akan langsung mencari bantuan kan? Tapi sayangnya, di Indonesia masih banyak sekali orang yang minder atau takut untuk mencari bantuan terhadap gangguan mentalnya. Padahal penting banget loh. Di chapter ini, kita akan membahas tentang coping mechanism atau strategi seseorang untuk menghadapi stres di dalam dirinya. Selain menghadapi stres, biasanya ini juga jadi cara untuk menjaga keseimbangan emosi saat kita sedang ada masalah lain atau rasa emosional yang sedang membara, agar kita bisa mengontrol diri. Yang pertama nih adalah dengan berusaha mengubah situasinya secara langsung. Contoh, jika kita merasa ada masalah dengan seseorang, kita akan langsung mengkomunikasikannya dengan orang tersebut agar masalahnya cepat clear dan hati menjadi lebih tenang. Atau, jika situasi tersebut tidak bisa kita ubah atau di luar kendali kita, maka kita mencoba untuk menerima situasi tersebut. Nah, ini dia kebiasaan dari orang Indonesia. Jika ada masalah atau situasi yang sulit, biasanya kita akan mencoba untuk mengambil sisi yang positif dari kejadian tersebut. Di sini, kita akan mengucapkan, "Untung saja," atau "Syukur deh masih begini." Melakukan aktivitas atau hobi juga adalah salah satu coping mechanism yang sering dilakukan oleh orang-orang untuk menghadapi stresnya sendiri. Mungkin dengan traveling atau wisata alam atau sekedar berjalan-jalan ke mall, itu juga bisa menjadi sarana untuk melepaskan penatnya. Atau ada juga nih cara yang lebih mudah seperti menonton film atau drama favorit dan melakukan hobi lain seperti bermusik, menggambar, atau sekedar tidur-tiduran di kasur. Itu bisa jadi sudah menjadi jalan yang nikmat untuk menghilangkan rasa gundah gulana. Tentu saja,
Ada beberapa jenis pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengobati kesehatan mental yang sekarang bisa diakses oleh siapa saja. Seperti psikoterapi, yaitu berbicara dan bercerita kepada seorang psikolog atau psikiater untuk mengatasi permasalahan emosinya. Lalu, ada juga pengobatan menggunakan obat-obatan, salah satunya adalah antidepresan, untuk mengurangi gejala-gejala depresi atau gangguan mental yang dirasa sudah cukup berat, hingga benar-benar mengganggu keseharian si penderita. Akses untuk pengobatan medis ini sudah semakin meningkat loh di Indonesia. Duh, aku seneng banget deh. Walaupun mungkin masih ada ya kesulitan dan tantangannya, setidaknya sudah ada sarana yang tepat untuk mengatasi isu ini. Kamu bisa ke puskesmas, rumah sakit, bahkan bisa konsultasi secara online loh. Yeay!